Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serena Febiana Kulas, NIM 18103011177 dari kelas 4C5 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini mengenai isometric exercise itu di mana bentuk latihan yang melibatkan kontraksi statis otot, yaitu di mana tidak adanya gerakan. Nah, tidak adanya gerakan terlihat di sudut sendi atau tanpa melibatkan dari LGS. Nah, exercise ini hanya perlu mengholding atau menahan dari posisi, kemudian bisa dengan menghitung beberapa detik, bisa 10-15 detik, kemudian dengan adanya repetisi, biasanya 5-10 kali repetisi dalam satu set. Nah, tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian ada 3 dari tipe isometric exercise. Nah, di sini ada press, pull, dan hold. Nah, tidak lupa juga dalam isometric exercise, jangan lupa untuk keep breathing atau tetap bernafas selama melakukan exercise. Nah, pada video ini saya akan menunjukkan beberapa isometric exercise yang dapat kalian lakukan di rumah. Yang pertama ada wall sit, pertama berdiri setegap mungkin, kemudian maju satu langkah besar, nah kemudian duduk seperti ini. Nah, untuk otot yang dibentuk yaitu ada glutes, kemudian quadricepsnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk tetap bernafas selama exercise dilakukan. Untuk cara berdirinya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah sumo squat. Nah, jadi di sini sumo squat itu bisa melebarkan kedua kaki sejauhnya kurang lebih 45 derajat, kemudian melakukan sumo seperti ini. Nah, untuk sumo squat ini dapat mengaktifkan dari otot-otot. Nah, misalnya untuk otot-otot itu sendiri ada otot gluteus, ada quadricep, hamstring, hip flexor, dan lainnya. Nah, untuk cara selesai dari sumo squat bisa dilakukan seperti tadi. Nah, selanjutnya yaitu adalah calf rise atau menjinjit. Nah, seperti biasa yang kita lakukan menjinjit, kita lakukan calf rise seperti ini. Nah, untuk otot aktivasinya yaitu ada strengthening untuk gastrocnemius dan juga soleusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada static lunge. Nah, untuk static lunge ini dilakukan seperti itu, menjauhkan kaki sejauh mungkin, kemudian menekuk kaki yang satunya. Nah, tidak lupa juga untuk melakukan pada tungkai yang ada di sebelahnya lagi. Nah, untuk ini ototnya yaitu mengaktifasi dari otot glutes-nya. Nah, ini kita lakukan pada tungkai yang satunya lagi. Untuk gerakan yang selanjutnya yaitu ada hamstring curl. Di sini kita membutuhkan bantuan dari kursi sebagai penopang. Nah, kemudian kaki kita itu seperti mendorong dari dinding ke belakang atau menjauhi dari tubuh. Nah, kita lakukan pada yang sisi yang sebelahnya. Ini untuk otot dari hamstring dan juga glutes-nya untuk strengthening. Nah, yang selanjutnya ada active breath. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara menjinjit kaki seperti itu. Nah, kemudian kedua tangan tegap lurus. Nah, kemudian kita mengangkat kurang lebih 1 cm lutut kita seperti yang ada di sini. Nah, ini untuk otot glutes anterior core, untuk otot anterior core-nya. Nah, selanjutnya ada forearm plank. Nah, di sini untuk forearm plank, di sini kita menggunakan elbow-nya. Jadi kedua elbow ditekuk kurang lebih seperti ini, kemudian kakinya dijinjit. Nah, kemudian mengangkat tubuh kurang lebih seperti yang ada di gambar. Untuk otot yang teraktivasi bisa dilihat ada transfer abdominis, rectus abdominis, internal external oblique.
Nah, ini cocok untuk mengecilkan dari perut ya. Selanjutnya ada side plank. Nah, jadi plank tetapi dalam posisi side atau miring. Nah, elbow-nya ditekuk, kemudian kita mengangkat dari glutes-nya, kemudian kita menahan posisi ini. Nah, untuk otot aktivasinya ada rectus abdominis, transverse abdominis, internal dan eksternal oblik. Selanjutnya ada glute bridge. Nah, jadi di sini bridging. Nah, menekuk kaki seperti ini, menekuk kedua lutut, kemudian mengangkat dari glutes-nya. Nah, ini usahakan sejajar dengan dari dadanya, kemudian sejajar sampai dengan bagian ininya. Nah, untuk otot aktivasinya bisa dilihat ada gluteus maximus, gluteus minimus, dan juga gluteus intermedius. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan dengan gerakan mengangkat satu kakinya, seperti ini. Nah, kemudian juga kita lakukan pada tungkai yang sebelahnya. Nah, tidak lupa untuk posisinya tetap lurus. Selanjutnya ada Spiderman hold. Nah, jadi di sini dilakukan pada posisi prone. Nah, di sini dalam posisi prone, kemudian seperti kita bangun tidur. Nah, kemudian kita menggerakkan tangan sejauh dan juga kakinya sejauh mungkin. Nah, ini untuk otot erector spine, bagian dari back muscle. Kemudian ditahan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, gerakan selanjutnya yaitu ada strike bridge. Nah, jadi ini kurang lebih sama seperti yang tadi, tetapi di sini kedua tangan ditekuk seperti itu. Kemudian kaki menggapai sejauh mungkin dan juga mengangkat dari glutes-nya. Nah, ini untuk otot glutes muscle dan juga hamstring muscle. Nah, kemudian tidak lupa untuk bagian chin-nya itu kita angkat ke atas atau dagunya diangkat ke atas. Nah, kemudian ada straight arm plank. Nah, jadi di sini sama dengan plank, tetapi di sini kita menggunakan bagian arm kita, di mana sikunya itu atau elbow-nya itu tidak ditekuk seperti itu. Selanjutnya ada leaning straight arm plank. Nah, di mana di sini kita menekuk kaki, kemudian sama seperti tadi, tetapi di sini agak dimajukan. Untuk otot aktivasinya ada deltoid, kemudian bagian forearm, dan juga di bagian latissimus dorsinya. Nah, kemudian selanjutnya ada single arm plank, sama seperti arm plank tadi, tetapi di sini yang kita lakukan dengan mengangkat satu tangan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bisa dilakukan untuk balance dan stability. Nah, selanjutnya ada wall T-hold, di mana di sini kita merentangkan tangan seperti berbentuk huruf T, kemudian tangannya direntangkan. Nah, ini bisa untuk otot deltoid, trapezius, dan rhomboideus. Nah, ini seperti mendorong tembok ke menjauhi arah tubuh atau ke belakang. Nah, selanjutnya ada hollow body. Nah, ini sama seperti tadi, tetapi dilakukan dalam posisi supine. Nah, di mana menjauhkan tangan dan juga bagian kakinya. Nah, ini sangat bagus untuk strength, stability, body control. Nah, kemudian untuk positioning, kemudian juga untuk memperbaiki postur. Nah, ini menarik badan sejauh mungkin dan juga tangan sejauh mungkin. Nah, kemudian ada wall push up. Nah, ini sama dengan push up, tetapi kita lakukan di dinding. Nah, kemudian kita hold atau menahan dari gerakan tersebut. Nah, menjauhkan kaki sejauh mungkin, kemudian kita push up, kemudian menahan posisi tersebut. Nah, ini untuk ototnya itu ada latissimus dorsi, rhomboideus, trapezius, dan muscle-muscle lainnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.